Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Surwoto, calon Guru Penggerak Angkatan 11 PTD SD Mulyasari Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan menyampaikan rancangan dan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun yang melatar belakangi pembuatan rancangan dan kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif adalah konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam membentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam pembuatan laporan ini, ada dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Adapun tolak ukur dalam pembuatan laporan tersebut adalah terlaksananya disimulasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan sekolah. Dalam pelaporan tersebut, saya melakukan 3 lini masa, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, melakukan disimulasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan menempelkannya di dinding kelas. Berikut adalah dokumentasi koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan yang akan saya lakukan, yaitu disimulasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif.
Berikut adalah dokumentasi kegiatan koordinasi dengan rekan sejawat, yang di dalamnya adalah saya mengajak teman-teman atau rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan desimulasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya, yaitu murid kelas 5 UPTD SDN Mulyasari, Kecamatan Bangun 2, Kabupaten Indramayu.
Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan kegiatan desimulasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, murid, sarana untuk membuat keyakinan kelas, kertas karton, post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Berikut adalah dokumentasi kegiatan desimulasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam kegiatan acara guru penggerak di SD Mulyasari. Yang terhormat Bapak Kepala SD Mulyasari, yang saya hormati rekan-rekan guru penggerak Bapak Suroto dan Bapak Tatang. Acara kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini Bapak Dasmin, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu sosialisasi daripada program kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah di SD Mulyasari ada 2 orang guru yang masuk dalam calon guru penggerak 6 bulan ke depan mengikuti kegiatan program guru penggerak. Insya Allah Pak Tatang dan Pak Suroto akan menjadi motivator untuk guru-guru yang ada di Mulyasari. Ya, Bapak Ibu, dalam ruangan ini ada yang ingin saya sampaikan
terkait dengan siswa, berkaitan dengan masalah perilaku yang terjadi baik secara umum maupun secara khusus. Terlebih dahulu perlu saya sampaikan, mengingatkan kepada para guru, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengamanatkan ada 7 tugas guru, merupakan tugas utama. Salah satu di antaranya adalah tugas membimbing siswa ini, bisa dalam bentuk bimbingan secara individu, bisa juga bimbingan dalam bentuk ruang kelas, disebut bimbingan laksikal. Bimbingan ini penting karena apa, Bapak Ibu? Tidak bisa dipungkiri bahwa siswa dimanapun tempatnya akan mengalami ada 2 faktor pengaruh, baik pengaruh secara internal maupun eksternal. Saya jelaskan dari internalnya. Kita pasti memahami para guru, semua orang punya kelemahan, di samping manusia punya kelebihan. Tetapi ketika mengatasi permasalahan-permasalahan, tentu ada dampak pengaruh dari internal. Misalkan guru yang baru, yang belum memahami tentang ilmu pengetahuannya, merasa sulit bagaimana mengatasi ada anak yang terkadang-kadang lambat belajar. Teman-temannya wis pada nulisnya prakat, pun sebaris turu prakat. Ada anak yang lain sudah macanya lancar, dia belum bisa lancar. Ada anak ketika disuruh maju, yang lain berani, dia takut maju, bahkan nangis. Ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi secara umum di sekolah manapun terjadi. Nah, di samping itu juga ada perilaku anak, Bapak Ibu, yang mungkin bakatnya tidak tersalurkan. Bakatnya bakat nulis, bakatnya bakat menggambar, cuman tidak tersalurkan oleh gurunya, kurang memahami anak ini bakatnya apa, sehingga akhirnya anak kreatifnya nulis ning tembok, gambar ning meja. Itu tidak boleh disalahi, karena ini sebenarnya adalah potensi kreatif, hanya nanti dituangkannya kreatifnya jangan sampai kurang baik. Nah, dengan melalui program guru penggerak inilah akan membaca kemampuan potensi masing-masing peserta didik, sehingga anak kreativitasnya tidak dibunuh. Selain itu, Bapak Ibu, program guru penggerak ini dengan suatu harapan seluruh guru pendidik yang ada di SD Mulyasari mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Bagaimana mengatasi ada anak yang malas, anak yang mungkin nakal. Nah, sehingga melalui program guru penggerak ini mampu mengatasinya dengan cara dan strategi yang nanti kita konsultasikan dengan
para orang tua, dengan teman sejawat untuk mencari sebuah solusi yang terbaik. Di samping ada faktor internal Bapak Ibu, ada faktor eksternalnya. Eksternal itu faktor yang pengaruh dari luar pendidik itu sendiri. Salah satunya Pak, ada faktor dari keluarga, ada faktor temannya sendiri, ada faktor lingkungan, mungkin tetangganya. Bapak Ibu, saya yakin tidak pernah Bapak Ibu nguruki bocah ngomongnya kasar, tidak mungkin. Pasti ibu berharap anak kira-kira ngomongnya halus, anak ngomongnya yang sopan kan, tidak pernah ngomong asal ngejeplak, bahasa kotor. Tetapi yang terjadi sering kali ada anak yang suka ngomong kotor. Apakah ini bakatnya anak? Nggak mungkin. Pasti itu adalah pengaruh dari luar. Bisa dari keluarga, bisa dari temannya, bisa dari tetangga. Nah, kita ditugasi salah satunya untuk mengatasi persoalan-persoalan anak yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu, dengan program guru penggerak, insya Allah saya berharap persoalan yang ada di SD Mulyasari ini mampu teratasi. Saya kira pesan ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Bapak Ibu siap ya untuk ikuti kegiatan sampai tuntas? Siap? Ya. 1 jam ikuti kegiatan apa yang disampaikan oleh Pak Suroto dan Pak Tatang. Ya, saya kira itu saja amanat dari saya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Suroto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu yang hadir di sini menyita waktunya. Di sini kami akan melakukan kegiatan desimilasi budaya positif. Jadi kami di sini, Pak Tatang dan saya, ditugaskan untuk menyampaikan sebenarnya materi dikhususkan untuk guru, tapi kami di sini mengingatkan juga untuk wali murid berperan penting dalam pendidikan. Jadi intinya saya mau mensosialisasikan tentang kegiatan di sekolah, guru, cara-cara guru menyampaikan sesuatu ke anak didiknya, biar di sini juga bisa diterapkan di rumah sama ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi tidak hanya penyampaiannya di sekolah, tapi silakan Bapak Ibu, silakan ibu-ibu yang hadir di sini terapkan ke anaknya juga di rumah. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa mensukseskan kegiatan acara ini dan bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ibu-ibu yang hadir di sini, mohon maaf ya. Jadi kami di sini di forum ini ada kesepakatan dulu Pak Bu. Jadi kesepakatan di forum ini kami terapkan juga di kelas. Ning kelas konek di anak aturan nih, anak kesepakatan nih. Jadi di sini kami minta kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan forum desimilasi.
Yang pertama saya pantik dulu menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Jadi si ngomong ibu dirongo kena, kira-kira bener dirongo kena tepat waktu untuk melaksanakan tugas. Tidak boleh berbicara di saat ada yang berbicara. Kalau misalkan diterapkan di kelas itu, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas bersama, itu namanya kesepakatan. Mangga Pak Tatang. Nah, di sini perkenalkan saya akan menyampaikan nama saya Suroto. Saya dan Pak Tatang itu sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi guru penggerak itu istilahnya bukan guru gerak-gerak baik, tidak, tapi guru yang bisa menggerakkan. Misalkan kami sudah selesai pendidikannya, insya Allah kami akan menularkan ilmu-ilmu yang kita dapat itu untuk ibu-ibu dan nanti guru-guru juga. Mudah-mudahan sekolah kita tambah meningkat lagi. Maka betul. Aja ibu-ibu kurang semangat, coba Bapak Ibu. Ningiringannya kayak anak bature ya, punten ya Bu, yang sendirian punten. Di samping ibu-ibu ada temennya kan, coba lihat temennya sambil senyum. Yang ada di samping ibu itu lihat, tengok sambil senyum. Lepas durung senyume. Wis, rupanya bebannya rada abot di sini. Baik ibu-ibu yang ada di sini kami akan menyampaikan ada 6 materi Ibu. Jadi 6 materi itu 3 materi dari saya, 3 materi nanti Pak Tatang. Jadi lamun asing semateri sejam berarti 6 jam. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti yang pertama nanti materinya pembelajaran dan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nanti ada, kami nanti akan menerangkan masalah-masalah yang ada di sekolah serta penanganannya. Ibu juga nanti bisa menerapkan di rumah untuk anak-anaknya. Jadi sing biasa ngomong anaknya tidak bisa diatur, sing ngomongnya kurang pantas. Nanti di sini kita belajar bareng-bareng Pak Anu ibu-ibu. Nanti belajar bareng-bareng gimana sih cara ngomongnya. Priwe sih lamun anak kita orang nurut. Nanti kita sama-sama di sini. Sekarang saya pengen tanya ke ibu-ibu. Yang pertama, nanti ibu-ibu jawab setuju atau tidak setuju ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat disiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Ibu setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Katanya lain. Ibu, hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Setuju. Ibu setuju? Setuju. Setuju. Jadi hukuman untuk anak itu menurut ibu setuju ya? Oke, saya catat nomor 1 setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif.
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Setuju. Menurut Ibu setuju atau tidak? Setuju. Pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Anaknya diberi penghargaan, setuju atau tidak? Setuju. Jadi dari pertanyaan 1 sampai 3 setuju KB. Kita bahas nanti apakah tepat jawaban Ibu. Pembelajaran dengan paradigma yang baru. Jadi nanti pembelajaran kita itu ada perubahan, Bu. Ada 5 konsep. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan serta mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Jadi kita nanti itu belajarnya anak-anak Ibu untuk sekarang belajarnya sesuai profil pelajar Pancasila. Kelingan beli, Bu, Pancasila napira. Kelingan. Temenan beli kelingan Pancasila. Lamana di tes siji Pancasila. Sila pertama apa? Bisa apa lu? Ya, lamana di tes. Siap beli lamana di tes nih. Sila Pancasila 1. Siap beli, Bu. Lulusan Mulyasari. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. sila kedua, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Ayo fokus yang ya, Bu, ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinaan global. Yang keempat, bergotong royong. Untuk profil pelajar Pancasila itu kreatif dan bernalar kritis. Nanti kita bahas bersama-sama. Lanjut, Pak. Perubahan paradigma baru. Nah, sekian mau kokon senyum-senyum. Sekarang saya pengen tahu ibu-ibu nggak bawa duit. Nggak bawa duit beli. Bawa, sing nggak duit, iringin di sing ape. Coba angkatan tangan, pagin kayak bocah, angkatan tangan dulu, Bu, sing nggak duit. Wis pira bae tuntu beli garap jaluk beli. Pengen berubah, sing gawa duit, sing ngantong duit. Lamun sing gawa duit, gecepen dikit duit ya, Bu. Gecepen bedi kene kena. Ora apa-apa, nggar 500, gar 1000, gar 2000, gecepen dikepel. Ana, wis siap ya. Siap. Ya. Siap. Coba yang sebelah kanan yang pegang duit, sebelah kiri jalukkan duitnya. Bisa beli, Bu. Yang sebelah kanan, si giringnya nih, dodok giringnya nih, gesek duit.
dicekel sebelah kiwe jalukan duitnya bu, bisa beli, bisa beli, beli bisa kencang. Jaluk ke carane, bisa beli carane. Nanti bisa diterapkan untuk pembelajaran. Carane bisa beli jaluk ke kira-kira duit mau bisa dimet nang bapak ibu nang ibu-ibu gitu. Cara yang pertama apa bu? Pengen buru dikit. Utang. Umah jalan terakhir utang. Cara kedua, Anda beli. Pertama utang, kedua ya banyak. Jaluk ya. Jaluk ya beli di pai-pai carane priwe dirayu beli mempan angger bae dipaksa beli nempan angger beli di pai-pai mau kayak Bapak Dasmin gulep. Itu duit kan barang penting bu. Gimana caranya barang penting itu kita dapat dan gimana barang penting tersebut itu kita pertahankan. Caranya priwe sih? Ya luru utang, ya dirayu, ya nyili, tekan gulek. Pada nanti di belajar juga misalkan anaknya ibu pengen pinter, caranya pengen pinter priwe di sekolah kena, di kursus kena, bosnya yang blekek, dia apa kena? Dikebuki. Lanjut deh bu ya, mau kan pada baik ngomong anak sekolah, anak kan barang penting bu. Aset kita priwe carane bocah kon pinter kokon sukses ya dirayu ya dibujuk dipaksa beli mempan usir. Nah sekarang miskonsepsi kesalahan tentang teori kontrol anak gitu. Kesalahan yang kontrol anak. Ibu mengontrol anaknya itu salah. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu masih miskomunikasi. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dikritik iku jadi dia mah bisa ngerasa salah, iku masih miskonsepsi. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong tua dua hak memaksa, itu masih miskonsepsi. Bener tapi kurang tepat. Lanjut Pak. Sekarang guru mengontrol murid atau orang tua mengontrol anaknya. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid tersebut. Biasanya Bapak Ibu anaknya males ngaji. Caranya dia apa kenal? Bocah beli gelem ini ngaji, dia apa kenal? Oh itu paksa. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol diri. Ini kebanyakannya kayak gini Bu. Ayo nak mangkat ngaji, lamun ngaji tak pay duit. Ayo nang sekolah, lamun juara 1 tak pay hadiah sepede.
konek hubung misalkan orang dipai lah ka duit, ibu lagi lah ka duit, males jadi bocah. Endi biasanya sang wes 50.000, inang apa dibayar 5.000. Karena pertama awalnya dibayar semangatnya kayak yang konon, cengang sing penting sirah mangkat, cak 50.000. Sirah ranking siji tapai sepeda listrik. Giliran ranking siji maning sepeda listrik ya. Jangan aduh bang syariah ya ngel. Gerung lunas. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikan secukupnya dan kritikan harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Oli ngumbangi bocah, tapi ngumbangannya carane aja langsung ceder. Dikritik, diomong desa kurang pantas. Siraki bener tangi esuk-esuk awan baik. Siraki dolanan HP baik awan baik. Tadi tangi kawanan. Caranya ada bu. Oli dolanan HP tapi ada waktu nih. Duduk. Oh mana nih HP? Mana nih HP? Lanjut. Orang dewasa melihat untuk memaksa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Anaknya kan ada bakat sendiri-sendiri bu. Bakatnya anaknya dolanan bal-balan, kita mau apa? Pinternya bal-balan, oke tak dukung. Kita mau apa? Pinternya balap-balapan, bisa balap-balapan, oke tak dukung. Caranya diarahkan bu, pengennya apa sih nang? Pengennya apa sih no? Pengennya kita mami pengennya bisa ngaji, ya yuk mondok. Lanjut pak. Perubahan stimulan respon teori kontrol. Siapa sungguhnya memiliki kontrol. Nah kata-kata seperti ini bisa dirubah bu. Jadi biasa nih ibu ikut stimulus kontrol. Yang kolom miring kanan biasa harusnya kolom miring kene. Yang pertama, kita menyubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pikiran kita, wong kudu pada karo kita. Biasanya kayak konon kan. Sekarang kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang ininya bu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wong sing ora bener iku salah. Wong sing nakal iku salah. Rubahan bu pikirane. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Bocah sing nakal, sing ora nurut gak bokatan ning omahe anak apa? Bocah ki entah sekolah lamun baik iku nang apa? Bocah ki turu-turuan baik iki nang apa? Bukan suatu kesalahan, tapi ditakoni dikit. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, diganti dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita dewek sing bisa ngontrol. Kita pengen apa, garap apa, kita dewek, bukan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain punya hak sendiri-sendiri. Yang kelima, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Dipaksa, dibujuk gagal. Karena apa? Harusnya kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Mau nggak debat karo anaknya, warai anaknya beli mempan-mempan. Lama beli berkolaborasi. Sirane pengen apa sih no? Pengen apa sih nang? Yang kita pengen mondok mah wis ning satap bae sing parah. Biasanya kayak yang konon. No menang, model berpikir menang atau kalah. Pikirannya kita harus menang, kita harus kalah. Perubahan.
Model berpikir menang, kudukan pikirannya menang terus. Aja mikirnya durung-durung acan, wis dah anak yang males. Masa bisa baca, masa bisa ngaji ya, ruban pikiran mengkononku. Ayo nang, pengennya apa? Kira-kira sira bisa baca, bisa nulis. Ayo nok sira pengennya ngaji, ayo luru ustad sing pintar ngaji ya, Ustad Pak Tatang. Sekarang kita rubah mindset yang kurang bagus tadi ke disiplin positif. Lanjut Pak. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu caranya kita nyampaikan ning anak itu kira-kira anak mau bisa bertanggung jawab, bisa ditanggung jawabkan. Bocah males ngaji, sanksi apa? Sira kudukan weru tanggung jawab sira sebagai anak ke orang tua. Lanjut Pak. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bapak Ibu misalkan pengen disiplin positif, pikirnya kenapa pedewek dikit. Terus ya. Disiplin diri dalam membuat murid memahami dari bersama motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Mau Bu sing anak bocah dihukum, setuju beli, setuju. Bocah dipai hadiah, setuju beli, setuju. Bocah dipai hukuman ku ambisan disiplin, ambisan semangat, setuju. Padahal masalah kabeh Bu. Itu sisi kurang bagusnya. Harusnya anak itu jangan sering dikasih penyemangat. Maksudnya penyemangat, mau Pak sira nang lamun ing siji tak tahu kena sepeda, sira nang lamun makat ngaji sanggup 50.000, sira nang lamun bisa membaca tak tahu kena mobil, siranang lamona engkau lulus SMA tak pai sawarong bau lamona ora dipai bisa frustasi ujai. Biasa ketergantungan bakal mangkat dibayar 50.000 tiba-tiba 5.000 udah dia ngelempem. Boleh dikasih penghargaan, ada caranya. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia bisa kayak yang Bu. Kita semua menghindari adanya ketidaknyamanan. Kita ki ora betah, kita ki ora nyaman, kita ki emong dihukum. Kan biasanya kayak yang konon. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Lanjut Pak. Ibu-ibu bisa gelisah ini. Keyakinan sekolah atau kelas bisa nanti diterapkan di rumah, perjanjian dengan anak-anaknya. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bisa nih anak aturan yang kelas itu aturannya Pak guru dan muridnya itu sepakat gawe aturan, bukan dari gurunya. Kedua,
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi setelah bikin keyakinan kelas, bikin aturan kelas, bahasa gampangnya, itu kudu diterapkan di kelas. Lanjut Pak. Nah ini contoh aturan kelas yang di kelas 5. Kebetulan kita ngajarin di kelas 5 Bu. Ini contohnya keyakinan kelas 5. Lanjut Pak. Nah, ini rangkuman disiplin positifnya. Kita fokus yang di atas dulu Bu, yang di atas yang warna biru. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang, kolaborasi, konsensus, pendidikan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, ternyata kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Teori motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Mana nih orang kena tebak? Mana kok? Oh. Yang terakhir nanti dapat keyakinan kelas. Posisi kontrolnya penghukum atau pembuat rasa bersalah. Wong untuk menghindari hukuman Bu, biasanya tukang hukum karo tukang gawe salah wong biasanya. Yang kedua, sebagai teman atau pemantau untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, ini yang bagus itu sebagai manajer untuk menghargai diri sendiri. Sebagai manajer itu kita hanya bisa membimbing, tidak bisa memarahi, tidak bisa mengarahkan, tapi tidak bisa mengontrol maksudnya, tapi hanya bisa mengarahkan. Lanjut Pak. Soalnya masih apa ya, Ibu Dewi sertahan. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang jelas nilai kebajikan universal itu tadi sesuai profil pelajar Pancasila yang ada 6. Lanjut Pak. Nah sekarang saya pengen tanya ke ibu-ibu, ning umah duwe baterai beli Bu, baterai center, baterai ning batuk, baterai ning sepeda, dua ya, dua KB. Percaya kita mah biasa nganggo bengi ngobori sawah. Sekarang kita pengen takon, saya ingin bertanya. Ana 2 buah baterai, ana rong baterai ini. Baterai A, baterai B. Baterai A iku murup terus nyala terus. Baterai A. Baterai B baterai A nyala terus. Baterai B hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala. Yang cepat rusak baterai yang mana Bu? Baterai A nyala terus. Coba pengen takon satu-satu. Singgelis rusak baterai ini Bu. Apa B? A. Ibu A atau B? B. B. Ibu A atau B? A. A. Ibu A atau B? B. B.
Sekarang saya ulangi lagi, ada dua baterai, dua senter. Baterai A nyala terus, baterai B hidup nyala. Yang cepat rusak, yang rusak nih baterai yang mana? B, baterai B. Ada lagi. Si A yang top baterai B, tapi itu ya ragu-ragu. Padahal kalau kita amati nih, saya ulangi lagi, baterai A muruk baik, baterai B muruk. Hidup nyala, hidup kan muruk, nyala muruk. Dan cuma dua. Baterai A itu muruk baik, baterai B muruk. Hidup nyala, sama kan? Ya rusak KB, garap A, garap B, yang bener KB berarti. Baik, terima kasih Bu yang telah hadir di sini. Dari saya cukup sekian, nanti dilanjutkan sama Pak Tatang. Bu, jadi mengononya didik bocahku aja kayak urusan karo bapane bocah. Ya, hari bapane bocah mau denger, hari bocah mah durung denger. Kadang sekian dumbangi nangis yang ngerbe lah asman ulang lagi. Oh, berarti anak sekian wis diterangkan. Ya yang ngukumnya aja terlalu nemen-nemen, artinya apa sing penting tujuan utama bocah pokon pada pinter. Ya sekian mah kayak guru-guru yang beli bakalan wani menghukum ini dan itu, ya karena pada dasarnya ketika misalkan dihukum maka nanti akan nempel terus sampai tangan tua. Wah, guru kan kasih hukum kita. Wah, bukan kasih galak begitu, Pak Bu. Ya, jadi nanti di rumah silakan diterapkan, kita juga sama di sini diterapkan. Artinya apa? Bareng-bareng mendidik anak-anak. Biar nanti ke depan semakin jauh lebih baik lagi, Pak Bu, begitu ya. Mungkin kegiatannya sudah diselesaikan sampai saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi. Akhir kata, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.